kita beri selamat kepada bos Barito Pacific Tbk yang menjadi orang terkaya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Prayogo Pangestu? Hidup yang serba pas-pasan membuat pria berusia 79 tahun ini pernah berprofesi sebagai sopir angkot. Menurut Forbes Real Time Billionaires, dirinya dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia dan juga meraih peringkat ke-30 dalam daftar orang terkaya di dunia. Prayogo Pangestu memulai bisnisnya dengan strategi ekspansi yang agresif di industri kayu sebelum akhirnya mengarahkan Barito Pacific ke sektor petrokimia dan energi. Awalnya ia fokus pada industri pengolahan kayu melalui PT Barito Pacific Timber pada tahun 1979. Dengan memanfaatkan permintaan ekspor kayu yang sangat tinggi pada saat itu, perusahaan berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pemain utama di industri kehutanan. Namun menyadari keterbatasan industri kayu dalam jangka panjang, Prayogo kemudian melakukan diversifikasi bisnis dan mengurangi risiko dan menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Strategi diversifikasi menjadi kunci utama keberhasilan Barito Pacific. Pada awal 2000-an, Prayogo mengalihkan fokus bisnisnya ke sektor petrokimia dengan mengakuisisi Chandra Asri yang kemudian berkembang menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Integrasi vertikal di industri ini memperkuat posisi Barito Pacific dalam rantai pasok, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Keputusan ini terbukti tepat karena industri petrokimia terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan plastik dan juga bahan kimia di dalam negeri maupun di pasar global. Selain petrokimia, strategi Barito Pacific dalam mengembangkan bisnis energi yang terbarukan juga menunjukkan visi yang jangka panjang dari Prayogo. Perusahaan mulai berinvestasi pada sektor energi melalui Star Energy, salah satu produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan tren global menuju energi hijau dan keberlanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan bisnis dari Barito Pacific terhadap fluktuasi harga komoditas. Dengan diversifikasi ini, Barito Pacific tidak hanya mengandalkan satu sektor, tetapi membangun portofolio bisnis yang lebih stabil dari krisis. Di tengah ancaman global, keluarnya dana asing di Bursa Efek Indonesia, apakah saham-saham Prayogo Pangestu seperti Brand, TPIA, PTRO, BRPT, dan juga Cuan akan mampu perkasa? Berikan komentar kalian di bawah. Dengan kepemimpinan Konglo Prayogo Pangestu, Barito Pacific berhasil tumbuh menjadi grup usaha dengan diversifikasi bisnis yang sangat kuat, yang mencerminkan visi strategis dalam beradaptasi dengan perubahan industri dan juga ekonomi global. Keberhasilan Prayogo Pangestu dalam industri Barito Group tidak hanya tercermin dalam ekspansi bisnisnya, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap industri petrokimia nasional. Melalui Chandra Asri misalnya, ia berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik dan juga petrokimia, yang sebelumnya banyak didatangkan dari luar negeri. Selain itu, langkahnya dalam mengembangkan bisnis di industri hijau menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan bisnis di masa depan karena terkait dengan sustainability environment. Dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi bisnis yang adaptif, Prayogo berhasil membawa perusahaan semakin relevan di tengah perubahan ekonomi global dan dinamika industri kimia. Berdasarkan data Forbes September 2024, kekayaan bisnis Prayogo mencapai 79,5 miliar US dollar atau setara dengan 1.265 triliun rupiah. Keberhasilan Prayogo Pangestu juga didukung oleh strategi keuangan yang kuat, termasuk kemitraan strategis dan pengelolaan utang yang sangat hati-hati. Ia berhasil menarik investor global seperti Thai Oil untuk masuk ke bisnis petrokimia, membantu ekspansi Chandra Asri ke tingkat yang lebih besar.
Dengan kombinasi diversifikasi ini dan juga melakukan ekspansi strategis yang tepat, kemudian mampu mengelola risiko dengan cermat, Barito Pacific Group berkembang menjadi konglomerasi besar yang memiliki pengaruh signifikan di sektor industri strategis di Indonesia. Kita akan bahas sejarah bisnis Barito Group, kisah kegagalan Prayogo Pangestu, bagaimana transformasi bisnis Barito, pelajaran apa yang bisa diambil bagi pebisnis Indonesia. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Sejarah kerajaan bisnis Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu terlahir dengan nama Pang Jun Pen yang lahir tanggal 13 Mei tahun 1944. Prayogo Pangestu lahir di Sambas, Kalimantan Barat. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi alias miskin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerja keras dan melihat langsung bagaimana sulitnya hidup bagi keluarga yang tidak memiliki banyak sumber daya. Kondisi ini mendorongnya untuk memiliki tekad kuat dalam mencari peluang agar mampu meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kemiskinan. Tanpa pendidikan formal yang tinggi, Prayogo tetap menunjukkan kecerdasan bisnisnya sejak usia muda. Ia memulai karir dengan bekerja di industri kayu yang saat itu sedang berkembang pesat di Indonesia. Berkat kegigihannya, ia mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para pengusaha kayu di Kalimantan. Pengalaman inilah yang kelak menjadi fondasi bagi bisnis Barito Group di masa depan. Ketertarikan Prayogo dalam dunia bisnis semakin berkembang ketika ia bertemu dengan pengusaha kayu terkenal Jayadi Jaya yang menjadi mentor bisnis pertamanya. Dari sana, ia belajar seluk-beluk industri kayu dan bagaimana cara membangun jaringan bisnis. Tak lama setelah itu, ia mengambil langkah berani untuk memulai bisnisnya dengan membentuk Barito Pacific. Prayogo berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pedagang kecil di perkebunan karet. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga Prayogo membuatnya harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Terbatasnya kondisi finansial membuat Prayogo hanya mampu menamatkan pendidikannya hanya sampai jenjang SMP saja, sebelum harus fokus untuk mencari peluang lain untuk bertahan dan berjuang hidup. Namun keterbatasan ini tidak menghalanginya untuk belajar, untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, untuk bisa sukses di dalam bisnis, dan selalu mencari peluang untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang yang hebat, yang berpengalaman. Sejak muda, ia telah menunjukkan ketekunan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, yang kemudian menjadi nilai utama dalam karir bisnisnya. Kemampuan Prayogo dalam beradaptasi dan belajar dengan cepat membantunya memahami dunia bisnis lebih dalam. Berbekal kerja keras dan tekad yang kuat, ia mulai merintis usaha sendiri. Meskipun dengan modal yang terbatas, keberanian inilah yang akhirnya membawanya dalam perjalanan hidupnya menuju pengusaha yang sukses, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Kisah gagal dari Prayogo Pangestu. Seperti halnya para pebisnis sukses lainnya, Prayogo Pangestu juga mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan karir bisnisnya. Salah satu titik terendah dalam karirnya terjadi saat industri kayu mengalami penurunan tajam akibat perubahan regulasi dan tekanan pasar global. Perusahaan yang ia bangun dengan susah payah harus mengalami tantangan besar, termasuk penurunan pendapatan karena ketidakpastian bisnis. Hal itu terjadi pada masa krisis ekonomi 98. Barito Pacific juga terkena dampak yang sangat signifikan. Penurunan nilai tukar rupiah yang anjlok meningkatkan biaya operasional dan banyak perusahaan menghadapi kebangkrutan. Situasi ini memaksanya untuk mengambil keputusan sulit agar bisnisnya tetap bisa bertahan. Salah satu langkah yang ia ambil adalah melakukan diversifikasi usaha ke sektor lain yang lebih stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih bagus. Keputusan ini tidak mudah karena mengharuskan ia keluar dari zona nyaman dan
berinvestasi di bidang yang belum ia kuasai. Namun berkat kegigihannya, strategi yang tepat, dan kemampuan dalam melihat peluang, ia berhasil melewati masa-masa yang super sulit ini. Pengalaman ini menjadikan pelajaran hidup yang sangat berharga baginya dalam mengelola bisnis secara lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kisah inspirasi sukses bagi Barito Pacific dan Prayogo Pangestu. Setelah melewati berbagai tantangan, Prayogo Pangestu akhirnya berhasil membangun Barito Pacific menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Kesuksesannya dimulai ketika ia mengakuisisi Chandra Asri tahun 2007, sebuah langkah besar yang mengubah arah bisnisnya dari industri kayu ke industri kimia. Keputusannya ini terbukti menjadi titik balik yang membawa perusahaan ini ke level berikutnya. Chandra Asri yang semula mengalami kesulitan diubah oleh Prayogo menjadi pemimpin industri petrokimia nasional terbesar. Dengan mengembangkan fasilitas produksi dan memperluas jaringan pasar, perusahaan ini kini menjadi tulang punggung industri petrokimia Indonesia. Kesuksesan ini juga menunjukkan visinya dalam membaca tren industri dan mengambil keputusan yang strategis sekaligus sangat berani. Selain petrokimia, ia juga berekspansi ke sektor energi terbarukan melalui Star Energy. Investasi ini membuktikan bahwa Prayogo tidak hanya fokus pada bisnis yang menguntungkan, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan green energy. Dengan kepemimpinannya, Barito Pacific telah berkembang menjadi grup usaha yang memiliki diversifikasi bisnis yang sangat kuat dan posisi yang sangat strategis di berbagai sektor industri. Transformasi bisnis Barito Group. Prayogo Pangestu memainkan peran yang sangat vital dalam transformasi bisnis Barito Pacific. Awalnya hanya fokus pada industri kehutanan, ia menyadari bahwa keberhasilan bisnis harus didukung oleh diversifikasi dan inovasi. Oleh karenanya, ia mengambil keputusan yang sangat besar untuk menggeser fokus bisnisnya dari sektor yang berbasis sumber daya alam ke industri berbasis manufaktur dan juga energi. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan stabilitas bisnis, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Dengan masuk ke sektor petrokimia dan energi, Barito Pacific menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar komoditas dan lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Prayogo juga memastikan bahwa setiap ekspansi bisnis yang dilakukannya didasarkan pada strategi yang matang dan analisis bisnis yang mendalam mengikuti dengan perubahan pasar. Selain itu, ia berperan dalam membangun infrastruktur dan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Investasi di bidang energi terbarukan misalnya menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dengan visi jangka panjangnya dan juga kemampuannya membaca peluang masa depan, Prayogo berhasil membawa Barito Pacific menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di Indonesia. Pelajaran apa yang bisa diambil bagi para pebisnis Indonesia dari kisah sukses Barito Group dari pengusaha konglomerat Prayogo Pangestu? Dari perjalanan hidup dan bisnisnya, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari Prayogo Pangestu. Yang pertama adalah keberaniannya dalam mengambil risiko. Ini merupakan satu faktor utama dalam kesuksesan bisnis. Ia tidak takut untuk keluar dari industri yang sudah ia kuasai dan beralih ke sektor baru yang memiliki prospek lebih cerah. Langkah ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan dalam ekonomi dan industri. Yang kedua, kerja keras dan ketekunan yang dimiliki oleh setiap pebisnis. Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang miskin sederhana, tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi seperti layaknya pengusaha yang lain, Prayogo berhasil membangun bisnis dari nol hingga menjadi konglomerat besar. Hal ini membuktikan bahwa sukses tidak selalu bergantung pada pendidikan formal saja, tetapi lebih pada kemauan dan juga kemampuan untuk terus belajar dan kerja keras tiada henti. Terakhir, keberlanjutan dan inovasi
adalah kunci untuk mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Prayogo tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada bagaimana bisnis dapat bertahan dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan global dengan memanfaatkan teknologi dan juga melakukan diversifikasi usaha dengan tepat dan juga investasi di berbagai sektor yang strategis. Ia menunjukkan bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagaimana menurut kalian? Inspirasi apa yang bisa kalian ambil dari kisah sukses konglomerat Prayogo Pangestu? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.